punya lama, tapi dia tetap sabar menanti gitu. Karena kalau menanti itu insya Allah penantian itu ya semoga tidak akan sia-sia. Halo sahabat juara, kembali lagi bersama Arena Lomba bersama saya Nopi Febriani, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi 12 contoh pantun tentang cinta teman-teman. Kalau udah berbicara tentang cinta pasti sangat semangat ya teman-teman semua ya. Oke, cinta. Jadi di sini pantun cinta itu nggak harus sama lawan jenis teman-teman. Jadi cinta itu bisa cinta sama Allah, bisa cinta sama Rasulnya, bisa cinta sama ibu, bisa cinta sama bapak, hewan kesayangan, teman, saudara dan lain sebagainya teman-teman. Nah di sini untuk pantun di sini sebelum saya kasih nih contoh 12 pantun tentang pantun cinta, di sini saya akan memberikan tips untuk gimana sih caranya pantun kita tuh menarik untuk didengar orang, gimana sih caranya pantun kita tuh bagus penyampaiannya. Nah di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk pembacaan pantun. Oke. Nah, di sini cara menyampaikan sebuah pantun. Yang pertama, ekspresi wajah dan suara, teman-teman. Ketika kita menyampaikan sebuah pantun, ekspresikan wajah kita dan ekspresikan suara kita. Maksudnya gimana? Kalau kita sedang menyampaikan pantun, wajah kita ya ikut berekspresi, teman-teman. Dan suara kita juga jangan lembek gitu, teman-teman. Ya harus tinggikan nadanya, harus diatur nadanya, suaranya harus diatur. Oke, yang kedua, penggunaan bahasa yang jelas. Jadi dalam penyampaian pantun jangan samar-samar teman-teman, apalagi kalau tidak memakai pengeras suara ya teman-teman. Jadi apa sih? Nyampein apa sih? Malah kesannya kayak bukan pantun, malah kayak apa? Seliweran, gak jelas gitu ya teman-teman. Jadi artikulasinya harus jelas teman-teman saat menyampaikan sebuah pantun. Oke, yang ketiga, intonasi dan ritme saat menyampaikan sebuah pantun. Jadi intonasi juga diperlukan teman-teman. Ada nada rendah, ada saat ada penekanan pada saat-saat tertentu gitu. Ritme saat menyampaikan pantun juga sangat diperlukan teman-teman. Biar apa? Biar menarik. Jadi di telinga itu nggak monoton aja. Jadi ada penekanan, ada nada tinggi, rendah dan lain sebagainya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu adalah gerakan tubuh. Selain intonasi dan ritme, bahasa yang jelas, ekspresi wajah dan suara, ternyata tubuh kita juga harus berekspresi teman-teman. Jadi harus benar-benar berekspresi, jangan monoton aja, jangan cuman masak air. Jadi kayak nggak enak gitu teman-teman dilihatnya. Oke, yang kelima, tingkatkan ekspresi pada baris terakhir. Baris pertama dan baris kedua itu merupakan serapan. Baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Jadi di baris keempat dan di baris ketiga dan keempat, di bagian isi itu kita harus tingkatkan ekspresi kita dan nada kita. Jadi intinya kan kita menyampaikan pantun tuh mau menyampaikan sebuah nasihat atau isi dari pantun tersebut, ya kita harus ditingkatkan nadanya biar apa? Biar sampai kepada si pendengar. Oke, yang terakhir, sesuaikan konteks. Kalau tentang keagamaan ya pantunnya keagamaan, kalau tentang pendidikan ya harus tentang pendidikan pantunnya gitu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang ada. Oke, daripada teman-teman bingung gimana sih contohnya, kok karena teori itu lebih gampang daripada praktek ya teman-teman ya. Jadi daripada teman-teman bingung-bingung, oke langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama, contoh pantun cinta yang pertama. Naik rakit dekat perahu, pecah di kiri ditimpa kayu. Aku suka dari dahulu, tak berani bilang I love you. Oh, jadi ini cocok banget kalau yang udah nikah nih, tiba-tiba udah nikah. Terus ini
ngebecandain istrinya gitu. Naik rakit dekat perahu, pecah di kiri, ditimpa kayu. Aku suka dari dahulu, tak berani bilang I love you. Baru ini beraninya bilang I love you gitu. Jadi akhirnya menikah gitu. Dari dulu sebenarnya mah udah dipendem katanya cintanya gitu. Ini sangat cocok teman-teman kalau mau ngebecandain istri, ataupun teman-teman kalau memang mau mengungkapkan perasaan kepada seseorang, sangat diperbolehkan ini untuk pantun yang pertama. Tapi harus ada niatan untuk menghalalkannya tentu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pantun yang kedua. 1000 bebek di kandang singa cakep, hanya satu berwarna belang. Beribu cewek di Indonesia, hanya engkau yang aku sayang. Cocok banget ini kalau seorang suami yang romantis itu biasanya godain istrinya pakai pantun-pantun beginian. Karena seorang perempuan itu senang kalau dirayu, senang kalau dipuji teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang apalagi yang cowok-cowok yang udah punya istri ya, ini boleh dipraktekkan kepada istrinya dengan menggunakan pantun seperti ini, bisa menambah rasa sayang teman-teman gitu. Oke, lanjut ke pantun yang ketiga, masih tentang cinta karena ini lagi bahas tentang cinta ya teman-teman. Si mulut kerbau mau berkicau cakep, berkata dendam memegang bahu. Hatiku galau, hatiku kacau, cinta terpendam, tiada yang tahu. Aduh, ngenes banget ya teman-teman. Ini pantun yang memang galau gitu. Kalau teman-teman memendam selama ini cintanya ini, boleh nih berpantun seperti ini. Karena udah galau, kacau, karena terpendam, akhirnya yang lain ditinggal nikah sama yang gara-gara dipendam, gak diungkapkan, akhirnya dianya menikah dengan orang lain, akhirnya kacau berantakan hatinya gitu. Itu sangat cocok teman-teman. Oke, ke pantun yang selanjutnya. Memang kalau bahas tentang cinta ini sangat dalam ya teman-teman ya. Pantun yang keempat. Burung gelatik hinggap di atas nampan cakep, paling enak dijadikan pancingan. Kamu cantik, aku tampan, cocok banget kalau jadian. Ini sangat cocok disampaikan, pantun ini sangat cocok disampaikan oleh orang yang sangat pede teman-teman. Karena di sini pede ya, aku tampan, kamu cantik, udah cocok tuh. Kalau bagi teman-teman yang pedenya tingkat tinggi, boleh nih memakai pantun ini. Tapi pastikan dulu ya teman-teman, kira-kira yang jadi incaran kita suka juga nggak sama kita. Udah kita kepedean, ternyata si ceweknya nggak suka sama kita, kan itu nanti potel gitu ya teman-teman. Oke, ke pantun yang selanjutnya. Ada penyu bergoyang-goyang, I love you sayang. Cocok banget ini pantunnya, digunain istrinya lagi masak, tiba-tiba suaminya nongol. Ada penyu bergoyang-goyang, I love you sayang. Itu mau terbang itu istrinya itu teman-teman. Jadi membahagiakan seorang istri itu tidak dengan bermuluk-muluk teman-teman. Cukup pantun seperti ini udah istri dijamin, istri teman-teman sekalian itu sudah senang ketika diberikan pantun seperti ini. Oke, pantun yang selanjutnya. Kamar kos bentuknya persegi cakep, disewa sama tukang roti. Aku ucapkan selamat pagi untuk dikau sang pemilik hati. Lagi LDR nih, tiba-tiba ngetik, bangun tidur udah baca beginian. Itu senangnya minta ampun teman-teman. Jadi apalagi nih bangun tidur gitu, itu langsung diucapkan pantun seperti ini. Jadi dengan mengekspresikan rasa cinta kita menggunakan pantun itu tuh akan lebih terkesan sebagai lebih terlihat humoris teman-teman. Jadi kita sebagai pasangan itu kalau memang mau terlihat humoris itu pantun, puisi gitu, itu sangat luar biasa teman-teman, sangat berefek gitu kepada sebuah
hubungan gitu, mau ke orang tua, mau ke teman, mau ke saudara. Itu kalau kita mengekspresikan rasa cinta kita menggunakan pantun, itu akan terkesan lebih humoris teman-teman. Oke, ke pantun yang selanjutnya. Daun randu terbelit benalu, cakep jauh merindu ketemu malu gitu. Daun randu terbelit benalu, jauh merindu ketemu malu. Gengsinya tinggi nih teman-teman. Ini cocok banget kalau pantun ini cocok banget untuk orang yang gengsinya tinggi. Malu-malu tapi malu gitu. Mau ketemu tapi malu, jauh merindu ketemu malu. Tanggung sendiri kalau memang ketemu malu tapi rindu gitu teman-teman. Oke, pantun yang selanjutnya. Buah kedondong jatuh di jalan, boleh dong kita kenalan. Ini biasanya pantun-pantun kayak gini sering dipakai sama laki-laki yang sedang mencari mangsa ya teman-teman ya. Sedang mencari mangsa, jadi pengen nyari kenalan gitu. Buah kedondong jatuh di jalan, boleh dong kita kenalan. Mengekspresikan kalau pengen PDKT gitu. Nah jadi tapi lihat-lihat juga ya teman-teman, yang kita godain pakai pantun ini orangnya serius apa memang humoris juga. Kalau orangnya terlalu serius monoton ya kalian krik-krik nanti ujung-ujungnya malu sendiri gitu. Jadi hati-hati teman-teman, harus pintar-pintar baca keadaan ketika kita ingin menyampaikan sebuah pantun. Oke, pantun yang ke-9. Langit indah, warna biru, cakep. Terang bulan ingin dinikmati. Di sini aku selalu menunggu, cinta suci sabar menanti. Masya Allah nih, ini cocok ya disampaikan oleh orang yang setia menunggu gitu. Walaupun nunggunya lama, tapi dia tetap sabar menanti gitu. Karena kalau menanti itu insya Allah penantian itu ya semoga tidak akan sia-sia ya teman-teman. Ini cocok sekali bagi yang sedang menunggu gitu. Oke, langsung pantun yang ke-10. Burung gelati makan tape, neng cantik minta dong nomor HP. Ini lagi-lagi cocok banget pantunnya sama laki-laki yang sedang mencari mangsa gitu. Nah di sini pengen PDKT, intinya mah minta nomor HP. Tapi teman-teman, pantun yang seperti ini jangan coba-coba kalau memang yang menjadi sasarannya itu galak teman-teman. Nanti bisa jadi kalian malah ditampar atau kalian malah ditolak mentah-mentah gitu, malah malu ya kan teman-teman ya. Kalau memang ini kita perhatiin dulu, kita lihat situasinya, sasaran kita itu bagus apa enggak, responnya bagus, baik apa enggak gitu. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi dalam mengekspresikan sebuah cinta. Oke, selanjutnya di pantun yang 11. Jalan-jalan ke kota Paris cakep, singgah sejenak di kota Pariaman. Wahai engkau yang manis, bolehkah ku ajak ke pelaminan nih? Ini cocok banget nih kalau yang kalian mempunyai niatan untuk menyempurnakan sebagian agama ya. Jadi bisa menggunakan pantun ini kalau memang ada niatan untuk melamar seseorang gitu. Jadi bisa menggunakan pantun biar nggak tegang-tegang banget teman-teman. Kalau pakai pantun kan kelihatannya humoris, jadi pecah suasananya, nggak tegang banget, nggak tiba-tiba mau nggak kamu nikah sama aku, kan tegang banget suasananya ya teman-teman. Tapi kalau pakai pantun tiba-tiba jalan-jalan ke kota Paris cakep, singgah sejenak di kota Pariaman. Wahai engkau yang manis, bolehkah ku ajak ke pelaminan? Paling si ceweknya responnya, kamu bercanda apa gimana? Nah baru kita mengekspresikan keseriusan kita. Oke, lanjut. Pantun cinta yang terakhir. Mengikat kardus pakai rapia cakep. Kardus besar isinya sepatu. Kakanda berjanji untuk setia
setia, jadikan engkau ratu nomor 1. Ini boleh nih yang punya istri nih, sering digombalin pakai pantun, membuat istrinya bahagia, karena kalau istri bahagia rezeki suami bakalan lancar teman-teman. Jadi ini cocok sekali nih. Jadi ada di situ ada janji untuk setia, untuk menjadikan ratu satu-satunya, istri kita satu-satunya di dalam hidup kita. Oke teman-teman, itu contoh 12 pantun tentang cinta. Jadi sekali lagi tentang cinta ini bukan berarti ya teman-teman untuk diekspresikan kepada seseorang yang belum halal teman-teman. Tapi pantun cinta ini bisa diekspresikan kepada keluarga, suami, dan lain sebagainya. Oke, bagi teman-teman ada yang